Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan renungan firman Tuhan dengan tema hidup dalam kasih karunia Allah yang terambil di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengingat dirinya. Paulus menyadari bahwa hidupnya karena kasih karunia Allah. Bahkan Paulus berkata, kalau saya bisa melayani Tuhan, kalau saya bisa pergi kemanapun untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Nah, karena Paulus menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupannya, maka dia berani berkomitmen untuk tidak menyia-nyiakan anugerah yang telah diberikannya kepadanya. Buktinya apa, saudara? Buktinya ketika Rasul Paulus, saudara, tetap berkomitmen, tetap punya iman, tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, dan tetap memberitakan Injil dimanapun, kemanapun Tuhan tempatkan. Apakah kasih karunia Allah itu, saudara? Kasih karunia Allah itu adalah kemurahan atau kebaikan yang Allah berikan kepada setiap kita, yang dimana kita tidak layak untuk menerimanya, tidak pantas untuk ditolong, tidak layak untuk diselamatkan, tidak pantas untuk mendapatkan pembelaan, tidak layak mendapatkan yang terbaik, tetapi Allah memberikannya yang terbaik untuk kita. Contohnya apa, saudara? Contohnya ketika Tuhan Yesus kemudian turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkan keselamatan karena dosa dan kesalahan hidup kita. Tetapi Allah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan hidup saudara, untuk menyelamatkan hidup kita. Itu adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam pengakuannya, Rasul Paulus merasa tidak layak atau tidak pantas menjadi seorang rasul. Mengapa, saudara? Karena Rasul Paulus menyadari dirinya adalah seorang pemberontak, seorang penjahat, seorang pembunuh pengikut Kristus. Bahkan ketika Stefanus dirajam batu ketika itu, Paulus hadir di situ. Dulu namanya Saulus, maka dalam pengakuannya yang ditulis oleh Rasul Paulus, dalam pengakuannya secara tulus Paulus berkata, aku ada dan menjadi rasul saat ini semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena aku bisa atau aku mampu, tetapi karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, kata Rasul Paulus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, semua manusia membutuhkan yang namanya kasih karunia Allah. Kenapa kita semua membutuhkan kasih karunia Allah? Yang pertama, karena kasih karunia Allah itu sanggup mengubahkan hidup kita. Saudara, kasih karunia Tuhan sanggup mengubah kehidupan saudara, sanggup mengubah kehidupan kita semua. Dulu Saulus atau Paulus, namanya Saulus, kemudian berubah menjadi Paulus ketika dia percaya kepada Yesus Kristus dan hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa. Orang yang dulu hidup dalam kebencian, sekarang mengalami kehidupan setelah percaya kepada Yesus, mengalami kemurahan, kebaikan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dulu ada orang yang bernama Yakub, sang pembohong itu. Kemudian ketika dia bertemu dengan Tuhan, ketika dia mengalami kasih karunia Tuhan, maka dia berubah menjadi Israel yang disebut sebagai pangeran Allah. Petrus sebagai penjala ikan, kemudian ketika dia bertemu dengan Yesus, dirubah hidupnya, bukan lagi menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Jadi kasih karunia Allah itu mengubahkan kehidupan seseorang. Yang kedua, saudara, karena kasih karunia itu membuat kita merasa hidup kita menjadi bernilai, hidup kita menjadi berharga di mata Tuhan. Saudara, dulu mungkin kita sampah, tidak berdaya, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Coba kita renungkan, saudara, 5-10 tahun, 15-20 tahun yang lalu. Kita ada di mana dan sedang apa?
Tapi kalau hari ini saudara boleh mengalami kebaikan Tuhan, kalau hari ini saudara boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, itu bukan karena saudara itu pandai, bukan karena saudara orang kaya, bukan karena saudara keturunan ningrat, bukan karena saudara keturunan para pejabat saudara, tetapi semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Semua yang kita miliki itu adalah kasih karunia Tuhan. Kita boleh ada hari ini sebagaimana kita ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jangan kemudian kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan di dalam setiap hidup kita. Efesus pasal yang kedua ayat 8 hingga 13. Paulus berkata, bukan hasil pekerjaanmu. Semua yang kita dapat itu bukan hasil pekerjaan kita. Maka dia mengingatkan, jangan sampai ada orang yang memegahkan dirinya. Saudara, ada satu kalimat yang luar biasa yang saya mau sampaikan buat setiap kita. Iman mengubah segala sesuatu, tetapi kasih karunia Allah mengubah hidup kita. Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita membuat kita ada dan bernilai berharga di mata Tuhan. Hiduplah selalu di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.